Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Winasti dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan NIM 071 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi upaya bersama peduli lingkungan saat pandemi COVID-19 menuju Indonesia pulih. Mendengar kata pandemi COVID-19, tentu sudah tidak asing lagi kita dengar. COVID-19 itu sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Kita ketahui COVID-19 ini menular dari manusia ke manusia melalui percikan atau droplet dari penderita yang bersin atau batuk, kontak erat dengan permukaan dan benda yang terkontaminasi virus. Dalam hal ini kita harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga kesehatan lingkungan, selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. 5M itu diantaranya ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. 5M ini dapat menekan mata rantai penularan COVID-19, khususnya di negara Indonesia. Peran profesi asing dalam pandemi ini khususnya di tempat kerja, yakni memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat dengan menyediakan area kerja yang bersih dan higienis. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan. Yang ketiga, gerakan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Upaya dan aturan pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 diantaranya ada 1. PPKM atau pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua ada vaksinasi massal. Yang ketiga ada edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri. Yang keempat ada protokol kesehatan yang ketat. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi meminta masyarakat menggunakan masker double atau ganda saat berada di luar rumah. Masker ganda yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat adalah masker medis dan masker kain yang berlapis 3 bahan. Masker medis kita pakai terlebih dahulu, kemudian baru dipakaikan masker kain yang berlapis 3 bahan. Di satu sisi masker dan sarung tangan membantu warga dunia terhindar dari virus, di sisi lain ia sangat berbahaya bagi lingkungan. Data yang dihimpun dari PBC secara global menyebutkan penduduk dunia memakai 129 miliar masker dan 65 miliar sarung tangan plastik sekali pakai setiap bulannya selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data LIPI, jumlah timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun atau sering kita kenal dengan limbah medis di Indonesia termasuk masker dan alat pelindung diri mencapai 1.662,75 ton. Ini tentunya sangat berdampak bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Dampak jika pengolahan limbah medis tidak diolah dengan benar. 1. Menyebabkan pencemaran air dan tanah yang akibat pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, mengganggu flora dan fauna. Yang kedua, menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, TBC, Streptococcus pneumoniae, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah medis yang mengandung bahan kimia dapat menyebabkan keracunan. Kemudian bagaimana sih cara mengolah limbah masker yang baik dan benar? Dirilis dari Kementerian Kesehatan pada bulan Maret. Cara mengolah limbah masker diantaranya yang pertama, mengumpulkan masker bekas pakai. Kemudian yang kedua, disinfeksi masker bekas pakai kita dengan menggunakan klorin, pemutih atau disinfektan. Yang ketiga, ubah bentuk masker agar tidak utuh lagi seperti kita potong-potong dan robek-robek masker. Yang keempat, bungkus rapat dengan plastik dan buang sampah ke tempat sampah domestik.
atau sering kita jumpai itu tempat sampah B3. Selanjutnya, cuci tangan setelahnya. Setelah melakukan pengelolaan limbah masker, jangan lupa kita untuk mencuci tangan, terutama menggunakan sabun agar virus-virus yang menempel di tangan kita ini mati. Jadi kesimpulannya, mari kita tetap terapkan protokol kesehatan, ikuti vaksinasi agar pandemi COVID ini segera berakhir. Namun aspek yang paling penting, mari jaga kebersihan, kelestarian lingkungan dengan bijak dalam mengelola sampah atau limbah, mulai dari diri kita untuk kita juga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.